keladi dan juga teman-temannya ini tanaman cantik, apalagi fokusnya kepada daun. Makanya kalau misalkan penasaran dan butuh sedikit informasinya, boleh disimak, jangan di skip, oke? Tanaman hias, apalagi yang fokus pada daun, memang memerlukan trik atau juga cara supaya terlihat lebih berkilau dan juga lebih ngejreng daunnya. Nah, seperti ini, walaupun daun yang termasuk Cryptanthus dan juga ada keladi, ada anthurium. Nah, tetap aja kalau misalkan ini yang anthurium bunga, nah ini bisa pekat dan mencolok, dan itu nggak bisa secara sederhana aja, secara diamkan tanpa nutrisi. Tetap aja harus ada usaha dari si manusianya. Nah, seperti ini juga daunnya makin besar, makin tua, dan makin cantik. Nah, sedikit juga nutrisi yang diperlukan karena memang ini di video kali ini saatnya menggunakan nutrisi atau juga pupuk POC, yaitu pupuk cair organik yang memang dibutuhkan tanaman. Nah, ada sedikit tadi di awal video, yaitu si cairan biru, yaitu nanti disimak ada di akhir video. Nah, kalau misalkan yang hobi tanaman dan tanamannya nggak mengeluarkan warna yang cerah dan kusam, boleh disimak karena siapa tahu di lingkungan sobat semuanya menemukan tanaman yang seperti tadi. Ini Pittonia dan juga cantik banget walaupun memang masih kecil, tapi terlihat ini ya lumayan udah ngeluarin urat-uratnya yang cantik. Nah, kalau misalkan sobat semua banyak tanaman yang fokus ke daun dan tidak begitu menarik, coba aja ikuti yang seperti di video kali ini. Tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disukai di Ala Kampung Channel sobat semuanya. Ini daun keladi, yang ngikutin dari dulu di Ala Kampung Channel pastinya tahu banget dan banyak banget daun yang seperti ini, yaitu keladi atau juga caladium. Nah, seperti ini juga media tanamnya sih biasa aja, apalagi kalau anthurium ngikuti yang seperti anggrek juga udah bisa kalau anthurium untuk media tanam. Nah, kalau ini yang namanya Cryptanthus, ini fokus ke media tanam yang menggunakan pasir. Kalau ini caladium atau keladi ya gunakan yang ya macam jerami padi atau juga sekam padi. Nah, ini juga dulu pakai media tanam eceng gondok dan udah juga pakai daun bambu, pakai jerami, dan juga pakai sabut kelapa juga bisa, atau juga kokopit. Nah, ini daun keladi ini terlihat kan kalau masih kecil terlihat hijau dan dominannya ke arah yang gimana ya, nggak jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan udah besar, udah seperti ini ditambah dengan nutrisi, terlihat makin cantik dan juga putihnya itu semakin dominan dan juga bercak pinknya semakin ketara aja, dan urat hijaunya semakin tampak juga. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau misalkan tanpa
penempatan, tanpa nutrisi, dan dibiarkan gitu-gitu aja, ini nggak bakalan cantik sobat semuanya. Nah, caranya yaitu seperti tadi, harus ada nutrisi. Nah, kalau misalkan ini si keladi ini butuh media tanam yang basah dan juga penyinaran. Dan ini kalau misalkan anthurium bedanya harus ditempatkan di tempat yang teduh biar cantik daunnya. Kalau ini tanaman yang Cryptanthus memang berasal dari daerah gurun. Nah, kalau misalkan daun-daun cantik ini tanpa pengurusan atau tanpa perawatan, ya pastinya akan sia-sia dan nggak menampakkan kecantikannya. Nah, kalau misalkan mau dibiarkan di tempat yang sekiranya di tempat yang kurang sinar matahari atau juga kurang nutrisi, ya pastinya biasa-biasa aja penampilannya. Namun kalau misalkan mau ditempatkan di indoor, ini sebetulnya bisa, cuman jangan terlalu lama. Ya misalkan seminggu maksimal atau juga 3 hari, yaitu harus segera dikasih sinar matahari pagi supaya daunnya bisa mengeluarkan warna yang cantik seperti ini. Nah, ini adalah, ya pastinya tahu ya, ini adalah bunga telang si biru ini. Ya, kenapa dipakai? Karena beberapa kali setelah melihat dan ini banyak banget dan dijadikan percobaan, disiram-siram ke tanaman, ternyata semakin bagus perubahannya dan pertumbuhannya. Apalagi kalau untuk warna daun, karena dia semakin jadi cantik seperti ini. Nah, ini untuk manusia juga bagus banget. Kalau bunga telang ini berdasarkan penelitian, banyak orang yang mengatakan kalau ini bagus untuk kesehatan manusia, terutama untuk kesehatan mata. Gak ada salahnya juga dicoba-coba dulu, ternyata emang perubahannya bagus. Ini bunganya makin pekat dan mencolok aja warnanya. Dan setelah beberapa kali coba, ya akhirnya dicoba, karena di lingkunganku, di tempatku banyak banget bunga seperti ini. Dan selain untuk manusia, ya seperti ini aja, di alami, yang seperti alami, pupuk cair alami ini, ya seperti ini, disiram-siram aja. Kalau untuk ke daun kayaknya jangan terlalu sering, karena nanti daunnya akan ya sedikit membiru gitu kan, jadi kurang cantik. Nah, contoh aja sih seperti ini, disiramkan ke media tanam. Karena ini di tempatku banyak, jadi yang nggak ngerasa sayang aja sih, memang dimanfaatkan untuk manusia dan juga untuk tanaman, karena sama-sama ya perlu juga. Karena kalau misalkan yang hobi tanaman ini ngerasa ya perlu atau juga penting, ya tanamannya masih cantik. Nah, seperti ini juga, ini baru bangun dari dorman, ya kemarin-kemarin kan masih ini belum kelihatan daunnya, sekarang udah. Dan ini ada tips berikut ini, oke? Seperti biasa, di akhir video ada selipan atau juga selingan yang dibutuhkan untuk yang hobi memelihara lebah madu dan juga tentunya yang hobi dengan apiari. Nah, ini adalah tanaman yang di antara tanaman ada yang muncul, yaitu tanaman yang disebut, kalau di tempatku ini bunga merak, ada juga yang menyebutnya ini pelamboyan, bunga pelamboyan mini. Nah, ini juga kenapa ditampilkan seperti ini. Ini termasuk bunga yang nggak berhenti. Ya, ini keuntungannya, jadi nggak sering mengganti tanaman. Nah, ini belum terlalu rimbun, ya sebagai contoh aja. Ini lebih dekatnya. Nah, ini tanaman yang ini bagus banget untuk lebah. Dan juga ini burung sogon hobi banget. Setelah beberapa kali melihat dan dikerumuni dengan lebah dan juga burung yang hobi madu, ini kadang main-main dengan bunga ini, mungkin karena kecantikan atau juga ada sari manis-manisnya kayak gitu. Dan ini bikin betah para lebah. Dan ya keunggulannya, lebah nggak terbang jauh kemana-mana, yaitu di lingkungan sekitar kotaknya aja pasti dia betah. Apalagi kalau misalkan di apiari juga ada tanaman seperti ini, pastinya nggak monoton dan apiarinya semakin cantik aja. Dan ini juga termasuk pohon yang tahunan bisa hidup. Moga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?